Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Umi Rohmah, NIM T2019-1076. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 4, yaitu teknik-teknik bimbingan dan konseling. Nah, akan tetapi saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu tentang masalah-masalah dalam lingkup sekolah yang sering dihadapi oleh individu. Nah, hal ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yang dikemukakan oleh Jumhur dan Muhammad Surya. Nah, masalah ini ada 3 macam. Yang pertama adalah masalah pendidikan, yang kedua masalah pribadi dan sosial, dan yang ketiga adalah masalah pekerjaan. Yang pertama adalah masalah pendidikan. Nah, individu atau peserta didik sering mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar. Misalnya saja, peserta didik masih kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, masih belum bisa membagi waktu untuk belajar. Kemudian, peserta didik itu masih belum bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, maksudnya lingkungan yang ada dalam sekolah, dan juga masih belum bisa mematuhi terkait peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua adalah masalah pribadi dan sosial. Masalah pribadi individu terjadi dengan perubahan yang sangat cepat sekali. Misalnya saja, individu ingin menyendiri, kemudian tiba-tiba individu tersebut merasakan bosan, bahkan tiba-tiba munculnya emosi yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya adalah masalah sosial pada individu yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Nah, hal ini terjadi pada siswa yang biasanya merasa terasing dalam mengerjakan tugas. Kemudian siswa itu susah untuk mencari teman, seperti itu. Yang ketiga adalah masalah pekerjaan, yaitu berhubungan dengan pemilihan pekerjaan. Misalnya saja, pekerjaan itu yang cocok atau yang sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi, peran pembimbing atau konselor itu bisa membantu peserta didik untuk mencarikan informasi terkait pekerjaan yang akan dilakukan oleh siswa itu. Pembahasan selanjutnya adalah metode mendapatkan data untuk bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan konseling ini bisa dilakukan dengan 6 metode. Yang pertama adalah observasi, yang kedua pertanyaan, yang ketiga interview atau wawancara, yang keempat sosiometri, yang kelima tes, dan yang keenam adalah studi kasus. Metode yang pertama adalah observasi. Observasi yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Jadi, penyelidik dapat melihat secara langsung dan juga mendengarkan, membuat catatan untuk dianalisis. Berdasarkan segi peranan, observasi ada 3. Yang pertama, observasi yang berpartisipasi, yaitu observer atau pembimbing turut ikut atau mengambil bagian dalam kehidupan. Misalnya saja, observer ikut bermain basket. Jadi, observer di sini benar-benar ikut berpartisipasi. Yang kedua, observasi non-partisipasi, yaitu observer tidak mengambil bagian secara langsung dalam situasi kehidupan yang diobservasi. Misalnya saja, saat mengadakan observasi pada waktu anak yang sedang bermain. Nah, observer itu tidak ikut bermain, tetapi hanya melihat saja bagaimana anak itu bermain dan juga bagaimana anak itu melakukan kontak sosialnya. Yang ketiga adalah kuasi partisipasi. Nah, dalam hal ini, observer seolah-olah turut berpartisipasi. Jadi, sebenarnya hanya pura-pura saja turut ambil bagian dalam situasi kehidupan observer. Yang kedua adalah kuesioner, yaitu suatu angket yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi sasaran. Nah, dilihat dari caranya, pertanyaan ini dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pertanyaan ini diberikan kepada sasaran atau klien secara langsung, dan jawaban itu dari klien sendiri. Secara tidak langsung, dalam mendapatkan jawaban membutuhkan perantara. Misalnya saja,
orang tua menjawab pertanyaan untuk anaknya terkait data-data penting yang tidak diketahui oleh anak tersebut. Misalnya juga, guru menjawab pertanyaan untuk terkait pelajaran yang masih belum difahami oleh peserta didiknya. Yang ketiga adalah interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan data dengan mengadakan face-to-face atau dilakukan secara tatap muka. Yang keempat adalah sosiometri. Sosiometri menunjukkan kepada kita tentang ukuran berteman. Jadi, dengan sosiometri ini dapat kita lihat bagaimana hubungan sosial dan bagaimana teman itu bergaul dengan yang lainnya. Yang kelima adalah tes, yaitu suatu metode atau alat untuk mengadakan penyelidikan dengan menggunakan soal-soal yang telah dipilih dengan saksama, artinya dengan standar tertentu. Dan yang terakhir adalah studi kasus, yaitu suatu metode penyelidikan untuk mempelajari kejadian mengenai perseorangan. Nah, dengan kata lain, suatu metode untuk menyelidiki riwayat hidup seseorang. Jika metode sebelumnya banyak memerlukan informan, metode ini tidak memerlukan banyak informan, tetapi kita dapat mendapatkan tinjauan yang mendalam. Selanjutnya adalah teknik-teknik bimbingan dan konseling. Secara umum, cara yang digunakan dalam bimbingan konseling itu ada dua, yaitu bimbingan kelompok dan juga bimbingan individu. Nah, ada beberapa bentuk yang digunakan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah homeroom program, yang kedua karya wisata, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat kegiatan kelompok, dan yang kelima adalah organisasi siswa. Bimbingan kelompok yang pertama adalah homeroom program, yaitu suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru mengenal murid-muridnya lebih baik, sehingga dapat membantunya secara efisien. Yang kedua adalah karya wisata. Dengan karya wisata, siswa meninjau objek-objek yang menarik dan juga mereka mendapatkan informasi yang lebih baik dari objek itu. Siswa juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok, misalnya pada diri sendiri. Yang ketiga adalah diskusi kelompok, yaitu suatu cara yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap siswa juga mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat adalah kegiatan kelompok, yaitu cara yang baik dalam bimbingan karena individu mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Dengan kegiatan ini, anak dapat menyumbangkan pikirannya dan juga dapat pula mengembangkan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima adalah organisasi siswa. Organisasi ini, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah adalah salah satu cara dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi ini, banyak masalah yang sifatnya individual maupun secara kelompok dapat diselesaikan. Dalam organisasi ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai berbagai aspek kehidupan sosial. Ia juga dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya. Di samping itu, juga memupuk rasa tanggung jawab dan harga diri. Yang kedua adalah bimbingan individu. Konseling merupakan cara pemberian bantuan yang dilakukan terhadap perseorangan atau dilakukan secara langsung. Nah, pemberian bantuan ini dilakukan secara face-to-face atau secara tatap muka. Biasanya, masalah ini bersifat pribadi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.